Halo semuanya, ada nggak di antara kalian yang lagi ngerasa stuck di situ-situ aja secara finansial? Atau kalian udah usaha tapi hasilnya gitu-gitu aja? Nah, kali ini kita bakal bahas gimana caranya supaya bisa lebih cepat maju secara finansial, mencapai tujuan keuangan apapun, dengan strategi yang simple tapi powerful banget. Dari cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, sampai mindset yang bikin kita nggak gampang menyerah. Jadi, kalau kalian ingin mempercepat pencapaian finansial kalian, jangan skip ya, karena ini bisa jadi titik balik buat kalian. Oke, cara yang pertama yaitu stop mikirin orang lain, fokus bantu diri sendiri dulu. Seringkali kita tuh terlalu sibuk memikirkan kebutuhan atau masalah orang lain sampai kita lupa untuk fokus pada diri sendiri. Padahal, kalau kita sendiri belum cukup kuat, gimana kita bisa bantu orang lain dengan maksimal, iya kan? Fokus di sini bukan berarti kita egois ya, tapi menyadari bahwa prioritas utama kita adalah membangun pondasi hidup kita dulu. Kalau dalam konteks keberhasilan secara finansial, ini artinya kita memperbaiki keuangan pribadi dulu sebelum sibuk membantu atau memberi ke orang lain. Katakanlah misalnya kalian itu sering meminjamkan uang kalian ke teman-teman, sampai akhirnya kalian sendiri nggak punya cukup uang untuk makan di akhir bulan. Akibatnya, kalian harus ngutang. Kalau kalian bisa fokus ke diri sendiri dulu, mungkin kalian bisa mengatur keuangan dengan lebih baik tanpa terbebani oleh masalah teman-teman kalian. Jadi, buat kalian yang masih sering memikirkan orang lain, tapi pada akhirnya kalian sendiri kesulitan secara finansial, coba tentukan batasan yang tegas dan jelas soal kapan dan bagaimana kalian membantu orang lain. Selain itu, prioritaskan kebutuhan primer kalian terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Pahami juga bahwa membantu orang lain itu nggak harus selalu berupa uang, bisa dengan waktu atau energi, dan latih diri kalian untuk bilang enggak dengan cara yang sopan kalau diminta bantuan di luar kapasitas kalian. Next, cara yang kedua, nggak usah banyak cerita ke orang lain, kerjakan secara diam-diam. Banyak dari kita yang suka banget cerita panjang lebar tentang rencana besar kita ke orang lain, tapi akhirnya nggak ada yang jalan. Kenapa? Karena terlalu banyak ngomong itu malah bikin fokus kita teralihkan. Keberhasilan secara finansial itu nggak ditentukan oleh apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan di belakang layar. Dan dengan diam-diam bekerja untuk mencapai tujuan finansial, itu membuat kita fokus tanpa terpengaruh ekspektasi orang lain. Sebagai contoh, misalnya kalian itu punya ide bisnis online untuk jualan kaos custom. Nah, kalian sering cerita sana-sini ke teman-teman kalian, bahkan dengan yakin bilang kalau kaos kalian itu bakal booming dalam 3 bulan. Tapi akhirnya, kalian gak bergerak sama sekali karena terlalu sibuk mikirin komentar teman-teman. Seandainya kalian langsung eksekusi tanpa banyak koar-koar, mungkin bisnis kalian udah jalan sekarang. Jadi, stop mengumbar cerita tentang tujuan finansial kalian ke semua orang dan tulis rencana kalian itu di jurnal pribadi. Jangan tergoda untuk mencari validasi dari orang lain sebelum kalian punya hasil yang konkret. Selain itu, fokus pada progres harian, bukan pujian dari lingkungan sekitar kalian. Kalau hasilnya udah mulai terlihat, baru kalian cerita ke orang lain. Next, cara yang ketiga, belajarnya udah cukup. Sekarang waktunya aksi. Kadang kita terlalu lama terjebak di fase belajar terus. Padahal kesuksesan finansial itu butuh kombinasi antara teori dan praktek. Tanpa aksi, semua pengetahuan yang kita miliki nggak akan menghasilkan apa-apa. Bisa jadi sekarang udah saatnya kalian keluar dari zona nyaman dan mulai mencoba meskipun ada risiko gagal. Misalnya, kalau kalian udah ikut banyak webinar investasi dan baca buku keuangan, tapi kalian terus menunda mulai investasi karena ngerasa belum cukup paham. Akibatnya, kalian kehilangan momentum untuk memulai dan terus merasa kurang siap. Nah, kalau kalian mulai dengan nominal yang kecil, kalian bisa belajar sambil jalan. Jadi, mulai dari langkah kecil aja dulu, misalnya investasi 100.000 di reksadana. Selain itu, terapkan prinsip learning by doing. Pengalaman langsung adalah guru yang terbaik. Dan jangan takut salah. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Plus, tetapkan deadline kapan kalian harus mulai bergerak dan patuhi itu. Lanjut, tips yang keempat, hidup itu nggak memberikan apa yang pantas kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita ambil. Realitanya, hidup itu nggak cuma soal layak atau enggaknya kita mendapatkan sesuatu ya. Kalian bisa aja bekerja keras, punya bakat, dan banyak orang yang bilang kalian pantas untuk sukses. Tapi, kalau nggak ada usaha untuk merebut peluang,
sukses itu nggak akan datang dengan sendirinya. Nah, dalam hal finansial, kita harus berani mengambil tindakan dan mengejar peluang secara aktif. Misalnya, kalian punya gelar ekonomi dengan nilai cum laude, lalu kalian ngerasa layak untuk dapat pekerjaan yang bagus. Tapi setelah 6 bulan lulus kuliah, kalian belum juga dapat pekerjaan karena hanya kirim lamaran tanpa follow up ataupun networking. Kalau kalian lebih proaktif, kayak misalnya datang ke job fair atau ikutan komunitas profesional, bisa jadi kalian udah punya pekerjaan yang sesuai dengan yang kalian mau. Jadi, stop menunggu peluang datang. Cari dan ciptakan peluang kalian sendiri. Dan juga berani ambil risiko, meskipun itu berarti kalian harus keluar dari zona nyaman. Selain itu, tetapkan target yang spesifik. Misalnya, dapat 5 klien baru dalam sebulan. Dan jangan takut kompetisi. Gunakan kompetisi itu sebagai motivasi untuk berkembang. Next, tips yang kelima, buat diri kalian kaya dulu, urusan lainnya belakangan. Kadang kita terburu-buru ingin menyenangkan semua orang atau memikirkan hal-hal yang kurang prioritas. Padahal diri kita sendiri belum benar-benar stabil secara finansial. Nah, fokus utama kita seharusnya membangun kekayaan pribadi terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bakal punya cukup sumber daya untuk membantu orang lain atau mencapai tujuan besar lainnya. Katakanlah misalnya kalian baru mulai kerja dan langsung ambil cicilan mobil karena ingin dianggap sukses sama teman-teman kalian. Akibatnya apa? Gaji kalian habis untuk bayar cicilan dan kalian nggak bisa menabung. Kalau seandainya kalian menunda keinginan untuk beli mobil itu dan fokus di investasi, kalian mungkin udah punya tabungan yang besar dalam waktu 3 tahun. Jadi, fokus dulu untuk bangun aset kalian. Nanti setelah itu baru pikirkan gaya hidup. Sisihkan minimal 20% dari pendapatan kalian untuk tabungan atau investasi sebelum pengeluaran lainnya. Prioritaskanlah kebutuhan jangka panjang kalian daripada keinginan sesaat. Dan hindari utang konsumtif di awal perjalanan finansial kalian. Lanjut, tips yang keenam, coba lakukan sendiri dulu sebelum meminta bantuan. Banyak orang yang terlalu cepat meminta bantuan dari orang lain tanpa mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal, mencoba sendiri dulu itu membantu kita untuk belajar, mengasah skill, dan membangun kepercayaan diri kita. Kalau dalam konteks finansial, ini artinya kita belajar memahami dasar-dasar keuangan pribadi sebelum bergantung pada orang lain, seperti misalnya keluarga, atau teman, atau konsultan. Katakanlah misalnya kalian itu ingin mulai investasi, tapi kalian langsung minta orang lain mengelola uang kalian tanpa mencoba belajar dasar-dasarnya. Dan akibatnya apa? Kalian ketipu sama investasi bodong. Kalau kalian belajar sendiri dulu, soal reksadana atau saham misalnya, kalian bisa lebih hati-hati dan memahami risiko. Jadi, gunakan sumber informasi apapun, dari internet, dari buku, untuk belajar dasar-dasar hal yang ingin kalian kuasai. Terapkan prinsip trial and error sebelum kalian mencari bantuan eksternal. Lalu, catat apa yang berhasil dan apa yang nggak berhasil, supaya pengalaman kalian bisa jadi pelajaran. Dan minta bantuan hanya jika benar-benar mentok. Nanti, kalau udah benar-benar mentok, baru deh coba minta bantuan dan pilih mentor yang terpercaya. Lanjut, tips yang ke-7. Menghilang selama 6 bulan untuk fokus ke satu hal. Kadang, kesuksesan finansial itu lebih cepat tercapai kalau kita berani untuk menghilang dari distraksi sosial dan benar-benar fokus pada satu hal. Ini artinya kita mengorbankan waktu nongkrong yang nggak produktif, scrolling media sosial, ataupun hal-hal lain yang nggak mendukung tujuan kita. Dalam 6 bulan, kalau kalian benar-benar fokus, hasilnya pasti bisa luar biasa. Misalnya, kalian pengen jadi freelance designer yang sukses. Nah, kalian memutuskan untuk mengurangi waktu nongkrong dan fokus membangun portofolio. Dalam waktu 6 bulan aja, kalian sukses menarik klien besar karena portofolio kalian udah semakin solid. Tapi sebaliknya, kalau kalian terlalu sibuk dengan kegiatan yang nggak produktif, mungkin kalian masih stuck di posisi awal. Jadi, coba tetapkan satu tujuan besar kalian untuk 6 bulan ke depan. Misalnya, dapat penghasilan tambahan 10 juta. Terus juga batasi interaksi yang nggak mendukung tujuan kalian, seperti misalnya main media sosial berjam-jam. Terus juga buat rutinitas harian yang jelas, misalnya 3 jam per hari fokus belajar atau bekerja. Dan
Jangan lupa, komitmen sama tujuan kalian. Bahkan kalau itu berarti kalian harus mengorbankan kesenangan sesaat. Next, tips yang ke-8, jalan aja dulu meskipun belum sempurna. Banyak dari kita yang terjebak sama perfeksionisme, merasa harus menunggu semuanya sempurna dulu sebelum memulai sesuatu. Padahal, keberhasilan itu seringkali datang dari keberanian kita untuk memulai, meskipun ada kekurangan. Dan dalam hal keuangan, langkah pertama yang kita ambil itu lebih penting daripada sempurna di awal. Misalnya, kalian ingin mulai bisnis kecil, jualan tote bag desain custom. Tapi kalian takut rilis karena merasa desain kalian belum maksimal, belum bagus, belum perfect. Tapi akhirnya kalian coba rilis meskipun dengan desain yang sederhana. Ternyata banyak yang suka dan mau beli. Dari situ, kalian jadi terus berkembang dan meningkatkan kualitas produk kalian. Jadi, hilangkan sifat perfeksionisme kalian. Jangan tunggu semuanya sempurna, mulai aja dulu dari apa yang udah kalian punya. Kalian bisa kok memperbaiki produk atau layanan kalian sambil jalan. Terus juga fokus pada feedback dari pasar, dari customer untuk belajar dan berkembang. Lanjut, tips yang ke-9, setiap kali mau menyerah, bayangin orang-orang yang meremehkan kalian lagi ketawa. Motivasi itu bisa datang dari mana aja, termasuk dari orang-orang yang pernah meremehkan kalian. Jadi, di saat kalian ngerasa lelah atau pengen menyerah, bayangin aja orang-orang itu lagi ketawa ngelihat kalian gagal. Gunakan perasaan itu sebagai bahan bakar untuk kalian supaya bisa terus maju dan membuktikan kalau kalian bisa sukses. Contoh, misalnya kalau kalian pernah diremehkan sama teman-teman kalian karena dianggap nggak punya skill bisnis. Nah, ketika kalian udah mulai merasa bisnis kecil kalian gagal, ingat lagi komentar teman-teman kalian itu. Kalau kalian nggak menyerah, kalian malah semakin giat promosi dan belajar strategi marketing. Dan akhirnya, bisnis kalian bisa berkembang. Beda ceritanya kalau kalian malah down dan nggak semangat, dan akhirnya nggak ngelanjutin usaha kalian itu. Nah, ada beberapa tips yang bisa kalian coba untuk ngelakuin cara ini. Yang pertama yaitu, tulis daftar komentar negatif yang pernah kalian terima sebagai motivasi untuk maju. Tapi di sisi lain, fokus pada tujuan jangka panjang kalian, bukan pada perasaan sesaat. Jadikan setiap keberhasilan kalian sebagai jawaban dari komentar negatif itu, bukan balasan. Nanti, kalian akan mendapatkan kepuasan terbesar ketika sudah berhasil membuktikan bahwa diri kalian itu bisa melampaui ekspektasi orang lain. Lanjut, tips yang ke-10. Mentok itu tanda kalau kalian udah berhenti berkembang. Pernah nggak kalian ngerasa stuck di titik tertentu? Baik itu di karir, usaha, atau dalam hal pengelolaan keuangan? Ngerasa stuck atau mentok itu sebenarnya alarm kalau kalian udah berhenti belajar atau mencoba hal baru. Dan dalam usaha mencapai tujuan finansial, stagnasi itu musuh besar. Kita harus terus belajar dan mencari cara baru untuk berkembang. Misalnya nih, kalian udah bekerja selama 3 tahun di perusahaan yang sama dengan gaji yang nggak berubah. Awalnya mungkin kalian ngerasa nyaman, tapi lama-lama kalian pasti sadar kalau nggak ada perkembangan di karir kalian. Akhirnya, kalian mulai ikut kursus online untuk menambah skill baru, misalnya data analisis gitu ya. Nah, karena udah punya skill baru, beberapa bulan kemudian kalian dapat tawaran pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Jadi, ketika kalian merasa mentok, tanya pada diri kalian sendiri, apa yang bisa aku pelajari atau ubah? Lalu, luangkan waktu untuk mengikuti pelatihan, kursus, atau baca buku pengembangan diri misalnya. Jangan takut untuk mencoba hal baru yang mungkin di luar zona nyaman kalian. Dan lakukan evaluasi rutin progres kalian dan buat target baru setiap 6 bulan. Lanjut, tips yang ke-11. Stop bohongin diri sendiri ataupun orang lain. Keberhasilan secara finansial itu dimulai dari kejujuran kita pada diri sendiri. Kalau kalian terus-terusan denial soal pengeluaran yang boros atau kebiasaan buruk keuangan kalian, kapan kalian mau berubah? Dan selain itu, gak perlu bohong soal kesuksesan kalian ke orang lain, hanya demi pencitraan. Jujur soal situasi keuangan akan membantu kalian membuat langkah yang lebih realistis dan tepat. Misalnya, kalian selalu bilang ke teman-teman kalian kalau kalian itu punya tabungan yang besar. Sementara pada kenyataannya, kalian hidup dari gaji ke gaji. Setelah kalian sadar bahwa gak ada gunanya berbohong, kalian mulai mencatat pengeluaran dengan jujur. Nah, dalam beberapa bulan,
kalian berhasil menyisihkan uang untuk dana darurat. Jadi, jujur pada diri sendiri soal kondisi keuangan kalian. Bisa dimulai dari mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Lalu, hindari membandingkan hidup kalian dengan orang lain untuk terlihat lebih wah. Fokus untuk memperbaiki kebiasaan kecil kalian seperti misalnya menunda belanja impulsif. Dan gunakan aplikasi pencatat keuangan untuk memantau secara transparan. Next, tips yang ke-12, gak perlu jadi yang terbaik, cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri. Banyak dari kita yang buang-buang waktu dan energi untuk mencoba mengalahkan semua orang, padahal yang lebih penting adalah menjadi lebih baik dari versi diri kita kemarin. Dalam hal usaha mencapai tujuan finansial, kita perlu fokus pada pencapaian personal, bukan pada kompetisi yang gak sehat dengan orang lain. Misalnya, kalian sering stres ngelihat teman-teman kalian beli mobil atau rumah, sementara kalian baru bisa menabung untuk DP. Tapi, setelah kalian fokus pada target pribadi kalian sendiri, kalian bisa mulai merasa puas di saat mencapai hal-hal kecil, misalnya ketika berhasil menabung 50 juta pertama. Jadi, triknya adalah bandingkan progres kalian dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Tetapkan target keuangan yang realistis, misalnya menyisihkan 10% dari penghasilan setiap bulan. Selain itu, rayakan pencapaian kecil supaya tetap termotivasi. Dan ingat, sukses finansial itu bukan perlombaan. Fokus pada perjalanan kalian sendiri. Lanjut, tips yang ke-13. Dilihat dari dekat, hidup itu drama. Tapi kalau dilihat dari jauh, malah komedi. Kadang ya, kita tuh terlalu fokus pada masalah kecil di depan mata, sampai kita lupa kalau itu hanya bagian kecil dari perjalanan hidup kita yang lebih besar. Kalau kita zoom out dan melihat gambaran yang lebih besar, masalah yang terasa berat hari ini mungkin bakal terasa nggak penting beberapa tahun lagi. Nah, ini prinsip yang penting untuk kesuksesan finansial. Jangan keburu stres kalau ada hambatan. Anggap aja sebagai bagian dari proses belajar. Contoh, misalnya kalian itu stres karena kehilangan klien besar di bisnis kalian merasa gagal. Padahal, kalau kalian melihat perjalanan bisnis kalian secara keseluruhan, kalian masih untung besar dari klien lainnya. Nah, kalau kalian berhenti panik, kalian bisa fokus mencari klien baru dan memperbaiki strategi bisnis kalian. Jadi, setiap kali menghadapi masalah, coba tanya ke diri sendiri, apakah ini bakal penting dalam waktu 5 tahun lagi? Jangan terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan, fokus cari solusi. Lalu, ambil waktu untuk refleksi dan lihat kemajuan yang sudah kalian capai sejauh ini. Dan belajar untuk menertawakan kesalahan kecil dan gunakan itu sebagai bahan pembelajaran kalian. Next, tips yang ke-14. One step at a time, jangan lompat-lompat. Keberhasilan mencapai tujuan finansial itu nggak datang dari langkah besar sekaligus, tapi dari langkah kecil yang konsisten. Banyak orang yang gagal karena terlalu terburu-buru ingin hasil yang instan tanpa proses yang benar. Dengan fokus pada progres kecil setiap hari, kita akan lebih stabil dan gak gampang jatuh. Misalnya, kalian ingin bebas finansial dalam waktu 5 tahun ke depan, tapi awalnya kalian mencoba investasi yang agresif tanpa memahami risikonya. Nah, akibatnya, kalian malah rugi besar. Kalau kalian belajar pelan-pelan mulai dari reksadana dan membangun dana darurat dulu, katakanlah dalam 2 tahun, tabungan kalian bisa mulai stabil dan kalian bisa lebih berani mencoba investasi yang lebih kompleks. Jadi, coba tetapkan target harian atau mingguan kalian yang kecil tapi bisa dicapai. Misalnya, menabung 50.000 per hari. Lalu, jangan tergoda shortcut, seperti investasi tanpa riset atau bisnis instan. Terus juga catat progres kalian supaya kalian tahu sejauh mana kalian sudah berkembang. Dan ingat, langkah kecil yang konsisten itu lebih baik daripada lompatan besar yang gak stabil. Dan tips yang ke-15, gak usah ribut sama orang lain. Fokus aja sama urusan sendiri. Terlalu banyak energi yang terbuang kalau kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain atau ribut soal pencapaian mereka. Dalam hal perjalanan finansial, yang terpenting adalah kita fokus ke tujuan dan progres kita sendiri. Kompetisi yang sehat itu bagus, tapi jangan sampai kita kehilangan fokus hanya karena terlalu sibuk memikirkan orang lain. Misalnya, kalian selalu iri melihat tetangga kalian yang beli rumah besar, padahal kalian sendiri udah punya rencana keuangan untuk beli rumah yang sederhana. Kalau kalian mulai kembali fokus pada target kalian sendiri,
pada akhirnya kalian juga berhasil membeli rumah yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi, alihkan perhatian kalian dari pencapaian orang lain. Fokuslah pada pencapaian kalian sendiri. Jangan habiskan waktu untuk membandingkan. Gunakan waktu untuk belajar hal baru. Selain itu, ingatkan diri sendiri bahwa perjalanan setiap orang itu beda-beda. Dan buat jurnal harian untuk melacak progres kalian supaya tetap termotivasi. Jadi, itu dia beberapa tips rahasia yang bisa mulai kalian terapkan dari sekarang juga untuk mempercepat perjalanan kalian mencapai tujuan finansial. Ingat guys, sukses itu nggak datang dalam semalam, tapi dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Oke, kalau konten ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa belajar bareng. Dan jangan lupa, subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan tips finansial lainnya ya. Sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.